Bro, sadar nggak kalau tiap kali lo scroll medsos, like foto, atau klik iklan, lo sebenarnya lagi nyetak duit. Tapi sayangnya duitnya masuk ke kantong perusahaan besar, bukan ke lo. Nah, P-Network pengen balikin nilai itu ke tangan kita semua. Halo, gue Anton. Ini modul kelima dari seri bedah white paper Pi Network. Setelah kita bahas soal model ekonomi Pi, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, utility alias kegunaan nyata Pi. Karena kripto yang cuma disimpan nggak ada gunanya, yang bikin hidup adalah kalau bisa dipakai. Disclaimer dulu bro, video ini murni ngebahas isi white paper Pi Network apa adanya. Gua nggak nambahin opini pribadi atau ajakan buat beli kripto. Tujuannya cuma buat edukasi, buat para pionir biar lebih ngerti koin yang mereka pegang. Buat yang anti Pi Network biar bisa lihat apa yang sebenarnya ditulis di white paper. Jadi sekali lagi, ini murni konten edukasi. Bro, coba lo perhatiin kehidupan kita sekarang. Hampir semua orang habisin waktu berjam-jam di HP. Dari scroll medsos, nonton video, sampai klik-klik iklan. Nah, setiap view, klik, atau postingan yang lo bikin, sebenarnya ada duit yang muter di belakang layar. Tapi masalahnya, duit itu nggak ngalir ke lo, malah ke perusahaan besar kayak Google, Facebook, atau Amazon. Artinya, kita sebagai user nggak dapat apa-apa. Kita cuma jadi produk mereka. Data kita dijual, perhatian kita dimonetisasi, tapi nilai ekonominya diambil habis-habisan sama segelintir raksasa teknologi. Analogi gampangnya gini bro. Bayangin lu kerja tiap hari, capek-capek, tapi gajinya 100% masuk ke bos. Lo nggak kebagian sepeser pun. Nah, itulah kondisi internet sekarang. User yang bikin konten, yang aktif tiap hari, justru nggak dianggap punya nilai finansial. Kalau internet sekarang bikin kita jadi produk, VCP justru kebalikannya bro. Mereka pengen bikin sistem di mana nilai yang kita ciptakan balik lagi ke kita, para user. Caranya sederhana tapi kuat. Kumpulin sumber daya kecil-kecil dari tiap orang, lalu gabungin jadi kekuatan besar. Jadi, walaupun kontribusi lo sendiri kelihatan kecil, begitu digabung sama jutaan orang lain, hasilnya luar biasa. Ibaratnya kayak gotong royong. Satu orang doang mungkin cuma bisa angkat beban kecil. Tapi kalau rame-rame, beban seberat apapun bisa diangkat bareng. Inilah konsep dasar utility Pi. Ngasih akses ke semua orang untuk jadi bagian dari ekonomi digital baru. Bukan cuma perusahaan gede yang nikmatin hasilnya, tapi tiap pionir yang aktif ikut kontribusi juga dapat manfaat nyata. Salah satu tantangan terbesar di internet sekarang adalah siapa yang bisa dipercaya. Lo mau beli barang online, pasti mikir dulu, ini penjual beneran atau penipu? Biasanya kita ngandelin sistem rating kayak di Amazon atau eBay. Masalahnya, semua nilai yang tercipta dari kepercayaan itu ditangkap sama perusahaan. Review kita, rating kita, engagement kita, semuanya jadi aset mereka, bukan balik ke user yang bikin. Nah, Pi coba bikin sistem berbeda lewat yang disebut trust graph. Gampangnya, ini adalah kombinasi dari security circle tiap user, yang kalau digabungin jadi peta kepercayaan global. Semakin banyak orang masuk, semakin kuat lapisan trust ini. Gunanya gede banget. Bikin transaksi antar orang asing jadi mungkin, karena ada trust layer bawaan di jaringannya. Jadi lo nggak perlu lagi terlalu bergantung pada pihak ketiga buat jamin keamanan transaksi. Analogi gampangnya gini bro. Kalau Amazon itu kayak pasar dengan satpam perusahaan yang jaga di depan, Pi itu kayak pasar rakyat yang satpamnya adalah komunitas itu sendiri. Semua orang saling jagain, semua orang punya kontribusi dalam bikin tempat itu aman. Bro, ada satu hal penting yang sering kita nggak sadar. Waktu dan perhatian kita itu sebenarnya aset berharga. Tiap kali kita scroll, klik, atau sekadar nonton video beberapa detik, ada nilai ekonomi yang tercipta. Tapi selama ini, siapa yang nikmatin nilai itu? Perusahaan raksasa kayak Facebook, Google, atau TikTok. Kita yang bikin traffic, mereka yang panen duit. Kita cuma dikasih hiburan,
tapi nggak pernah kebagian hasilnya. Nah, Pi pengen ubah skenario ini lewat konsep attention marketplace. Di sini, perhatian user diperlakukan kayak mata uang. Pioneers bisa barter perhatian mereka, misalnya buat promosi konten atau sekadar nanya sesuatu ke komunitas. Bahkan, perusahaan yang mau pasang iklan harus bayar langsung ke audiens dengan Pi, bukan gratisan kayak sekarang. Ibaratnya gini bro, kalau biasanya kita jadi korban iklan, disuruh nonton tanpa dapat apa-apa, di Pi justru kita yang dibayar buat lihat iklan. Jadi user nggak lagi cuma produk, tapi benar-benar jadi bagian dari ekonomi digital. Kalau dua pilar sebelumnya ngomongin trust dan perhatian, pilar ketiga ini lebih praktis banget bro. Barter marketplace. Di sini, setiap user bisa bikin semacam virtual storefront, alias toko digital mereka sendiri. Apa aja bisa dijual atau ditukar. Misalnya, lo punya kamar kosong di apartemen, bisa lo sewain pakai Pi. Atau lo punya skill programming, desain grafis, bahkan jasa les privat, itu juga bisa lo tawarin di marketplace. Semakin banyak barang dan jasa yang ditawarkan, makin nyata pula nilai Pi. Karena koin ini nggak cuma jadi angka di layar, tapi benar-benar bisa ditukar sama sesuatu yang punya nilai di dunia nyata. Analogi gampangnya, bayangin kayak OLX atau Tokopedia, tapi bedanya mata uangnya bukan rupiah, melainkan Pi. Jadi setiap transaksi langsung ngebangun ekosistem ekonomi baru, di mana user saling tukar barang dan jasa dengan Pi sebagai alat tukar resminya. Kalau biasanya developer bikin aplikasi, mereka harus mulai dari nol. Bikin sistem pembayaran sendiri, cari cara verifikasi user, dan yang paling berat, bangun komunitas dari awal. Itu sama aja kayak buka warung di tengah hutan, nggak ada orang lewat, jadi susah rame. Nah, Pi Network kasih jalan pintas lewat Decentralized App Store. Dengan Pi, developer bisa langsung manfaatin 3 hal penting yang udah ada. Currency, mereka bisa pakai Pi sebagai alat pembayaran bawaan. Trust Graph ada lapisan kepercayaan dari jutaan pionir, komunitas global, user base yang aktif tiap hari. Artinya, begitu developer bikin aplikasi, dia nggak lagi sendirian. Dia langsung buka toko di tengah pasar yang udah rame banget. Selain itu, dApps di Pi bisa saling nyambung dan saling ngasih manfaat, bikin ekosistemnya makin kaya. Analogi gampangnya gini bro, kalau bikin app di luar Pi itu kayak bikin warung di hutan sepi, maka bikin app di Pi itu kayak langsung buka toko di alun-alun kota pas hari pasar, rame, hidup, dan penuh interaksi. Selama ini banyak kripto nilainya cuma ditopang sama spekulasi. Orang beli bukan karena mau dipakai, tapi karena berharap harganya naik. Akibatnya, koin jadi kayak barang koleksi. Cuma ditimbun di wallet, nggak jalan di dunia nyata. Nah, Pi pengen beda. Nilai Pi bukan cuma datang dari scarcity atau kelangkaan, tapi juga dari real use case. Begitu user mulai pakai Pi buat trust, barter, perhatian, sampai aplikasi, ekosistemnya jadi makin kuat. Semakin banyak orang pakai Pi, makin nyata juga nilainya. Nggak lagi sekadar angka di layar, tapi benar-benar alat tukar yang dipakai sehari-hari. Analogi gampangnya bro, kalau kripto lain itu kayak koin yang ditaruh di lemari kaca sebagai pajangan, Pi justru pengen jadi koin yang dipakai buat belanja di warung, bayar jasa, atau transaksi online. Bukan cuma ditimbun, tapi hidup di dunia nyata. Jadi bro, sampai di sini kita udah lihat kalau Pi bukan cuma soal mining dan model ekonomi, tapi juga utility nyata. Mulai dari trust graph yang bikin transaksi aman, attention marketplace yang bikin perhatian punya nilai, barter marketplace buat jual beli barang dan jasa, sampai decentralized app store buat developer. Semua itu bikin Pi beda dari kripto spekulatif, karena dia benar-benar punya kegunaan sehari-hari. Tapi ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab. Gimana Pi bakal diatur biar semua orang percaya? Siapa yang ambil keputusan penting? Dan gimana caranya komunitas bisa ikut terlibat langsung dalam arah pengembangan jaringan ini? Nah, itulah yang bakal kita kupas di seri berikutnya. Modul 6, Governance, Cryptocurrency for and by the people.
Jadi jangan sampai kelewatan, bro. Karena ini bakal ngebahas inti dari demokrasi digital dalam dunia kripto. Kalau lu pengen lebih paham lagi dan suka gaya obrolan dua orang, jangan lupa cek juga versi podcast dari seri ini. Di sana bahasannya lebih santai, kayak ngobrol bareng sambil kupas white paper. Besok lo dapat notifikasi kalau videonya udah siap. Tapi yang dapat notifikasi cuma subscriber yang udah nyalain lonceng ya, bro. Kalau lo ngerasa insight ini bikin lo makin paham kegunaan Pi di dunia nyata, jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena di modul berikutnya, kita bakal masuk ke topik paling krusial, governance, alias siapa yang pegang kendali atas masa depan Pi.